Masa saya kecil dulu, tamat SMP, saya mau pondok pesantren kira-kira 25 km dari rumah saya. Namanya pesantren DDI Kabalangan. Saya datang ke bapak saya mau sekolah pondok pak. Apa kata bapak saya? Saya tidak mampu, terlalu mahal. Waktu itu pondok pesantren lebih mahal dari sekolah umum. Ada kos, ada biaya makan dan sebagainya. Lalu saya tidak jadi mondok. Saya sempat protes kepada Allah. Kenapa orang tuaku kau lahirkan dalam keadaan miskin? Saya tidak mau minta beli motor. Saya mau pesantren. Akhirnya gagal. Lanjutlah saya ke SMA di Makassar, SMA Negeri 4 Makassar. Waktu saya dulu di kampung, kalau dengar ada salah satu keluarga saya tidak usah sebut namanya, merantau ke sini kuliah, waktu itu tamat SMP, mondok di sini, saya terkagum-kagum. Enak itu kalau orang sekolah di pondok, Masya Allah. Tapi karena yang mau kasih pondok dia, bapaknya, bukan dia yang mau. Sekarang ada di Lamongan jadi pedagang, tidak jadi ustadz. Saya sekolah umum, tidak pernah mondok. Ada di Gontor sekarang ceramah. Subhanallah, Masya Allah. Makanya beberapa hari yang lalu Ustadz Muhammad Fahrul Rosi, nama kerennya Umpa, diundang ke Gontor. Sebenarnya tidak salah ini bos. Itu kan gudangnya ilmu. Siapa yang tidak mengakui kehandalan Gontor? Bergetar bulu kuduk ketika berbicara tentang Gontor. Saya dipanggil, saya bilang, yang benar saja, tidak mungkin. Iya Ustaz, ini sudah bicara dan diminta. Sampai kemarin saya baru berbesar hati. Ketemu saya seorang habaib dalam acara peresmian masjid. Saya tanya, Ustaz, saya gelisah ini. Kenapa saya diundang besok ke Gontor? Saya tidak tahu mau ngomong apa. Nah di sana orang pintar semua. Makanya adik-adik lihat saya tadi tuh tidak banyak pembicaraan. Kalau beliau tadi ini buat sekali ayatnya. Saya bilang alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang tidak mengakui kehebatan Rasulullah dalam membaca Al-Quran, tapi Rasulullah pernah meminta kepada Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, kau bacakan saya dulu Al-Quran. Kau bacakan dulu saya Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, Anda lebih paham, Anda lebih sahdu, Anda lebih hebat. Mana bisa? Kalau bahasa kita ya, apa kata Nabi? Saya ingin mendengar dengan versi yang lain. Akhirnya saya bilang, oh, ini orang-orang Gontor mau dengar ceramah versi Das Atlantik. Bukan versi Gontor. Karena kalau orang makan nasi terus bosan juga. Maka kita kadang-kala makan ubi goreng. Ah, ini versi ubi goreng. Digoreng-goreng sedikit ya. Apa saudara-saudara sekalian? Itu poinnya. Jadi adik-adik, saya bukan diundang ceramah di sini karena saya hebat, tapi karena versi yang lain. Ya. Karena kalau adik-adik, saya hakul yakin, andai saja boleh 1000%, 1000% antum. Antum semua lebih paham agama dari saya. Masya Allah. Lalu kenapa kok disuruh ceramah Ustaz? Karena saya yang paling banyak followerku di sini. Ini poinnya. Iya. Nah, dua. Adek, ini handphone paling hits sekarang.
iPhone 17. Iya. 2 tera. Allah karim. Allah karim, Masya Allah. Dek, kalau saya suruh pilih mana iPhone 17 daripada kitab Asbabul Nuzul? Pilih mana? Pasti bilang iPhone. Hah? Pasti kau bilang kitab. Pencitraan juga kau. Tapi Ali bin Abi Thalib yang diakui oleh Nabi sendiri, dari semua sahabatku, Ali bin Abi Thalib paling cerdas. Ditanya, ya Ali, andai kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ali dengan mantap mengatakan, saya pilih ilmu. Kenapa ya Imam? Karena ilmu punya kelebihan 3 dibanding harta. Berapa? 3. Apa itu? 1. Apa itu? Isa, boleh ditunda di sini? Boleh. Alhamdulillah, inilah pondok modern. Modern memang di sini. Kalau di masjid saya itu sesat. Kalau ini modern, Ini modern ada, ya. ada hadisnya, ada hadisnya. Ada ya, modern ya. Nah, yang pertama kata Ali, harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Ya. Example, Wis. contoh. Keren ya. Masya Allah. Ini juga pengetahuan public speaking. Iya. Adik-adik, kalau ada biasa orang bilang contoh, misalnya umpama, nah, 3 kali itu kau sebut seperti tadi. Cukup. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu sudah hadirin Bapak Ibu juga itu. Iya, jangan mubasir kalimat. Jangan basir. Example. Pengajar public speaking. Iya. Ya. Nah, ilmu dia yang jaga kamu, harta kamu yang jaga. Contoh, sedulur-sedulur punya duit 5 juta, masukkan di belik-belik. Tahu belik-belik? Kaleng. Kalau orang Makassar bilang belik-belik. Kaleng. Lalu itu belik-belikmu ke gembok. Sudah itu dimasukkan di lemari. Gembok lagi lemari. Sudah berapa gemboknya? 2. Keluar kamar, gembok lagi kamarnya. 3 gemboknya. Keluar rumah, gembok lagi rumah. 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. 5 gemboknya. Begitu dijaganya itu uang. Sampai di kampus hilang kuncinya. Bingung, setengah mati dijaga ini uang. Sementara ilmu dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Saya dijaga sama polisi, bos. Meskipun sedulur-sedulur tahu, lihat itu ceramah saya depan polisi, saya cukur habis itu polisi. Tapi dia sayang sama saya. Dia jaga. Alhamdulillah. Apa karena saya gagah? Kau tengok muka saya ini. Hitam, pesek, pendek. Nggak ada spesialnya ini muka saya ini. Iya kan? Muka pun tidak kelihatan karismatik sebagai ulama. Kalau beliau kelihatan gitu, ada jenggot-jenggotnya kan? Tidak ada sama sekali. Sedulur-sedulur lebih cakep dari saya, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya kau mau foto sama-sama saya? Itulah dia. Apa karena saya handsome, selebriti, politisi, orang kaya? Bukan. Karena Allah titipkan ilmu yang sangat sedikit pada diri saya. Allah angkat derajat. Dijaga. Coba. Ilmu kita yang jaga. Harta kita yang jaga, ilmu dia yang jaga kita. Lihat-lihat itu, bapak-bapak pejabat kemana-mana itu dikawal oleh tentara polisi. Apa dia berilmu? Iya, minimal ilmu tentang kepemimpinan. Tapi dia terpilih bukan karena ilmunya, Ustaz, tapi karena dia nyogok.
ilmu juga itu. Yang tidak semua orang bisa mengamalkan. Iya. Betul, ilmu juga itu. Ilmu nyogok namanya, Pak. Yang kita tidak mampu lakukan, tapi dia mampu lakukan. Iya, ya, berani dia. Ya. Nah, dua, kata Imam Ali. Dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Tapi dengan ilmu kamu dapat harta. Ada dulu di kampung saya juragan tambak Empang, banyak duitnya. Dulu di kampung saya itu yang kaya rata-rata pemilik tambak, tapi tidak ada sekolahnya. Ini kisah nyata, ini saya alami. Dia pergilah ke wartel. Adik-adik ini genset tidak tahu wartel. Kalau kami ada namanya wartel, warung telepon, belum ada HP. Ada namanya telepon umum, nah itu pakai koin. Ini wartel berbayar pulsa. Masuklah dia di kamar bicara. Dia ambil nomor HP-nya anaknya. Saya di sampingnya. Sudah teriak, halo, halo, ambokmu. Ambok itu bahasa Bugis bapak. Ambokmu nak, bapakmu nak, halo, halo. Saya bilang, Haji, pencet dulu nomornya. dia langsung saja halo dan pencet nomornya. Nggak bisa. Oh ya, ikon apa lek Pak? Kau lah ajar saya. Pencet. Naik. Halo. Jadi dengar lagi. Halo. Saya bilang, Haji, tak balik Haji. Kenapa? Itu yang untuk di mulut dia simpan di telinganya. Yang di telinga disimpan. Mana dia dengar? Halo. Haji, tak balik. Langsung dia bilang, loha. Loha. Saya bilang, bukan halonya, terbalik. Gagangnya. Gagang itu kan itu ada di telepon itu ada kan gagang yang seperti telepon ini. Halo, halo. Itu yang untuk di mulut dia simpan di telinganya. Halo, halo. Seperti inilah ini bukan di telinga dia begini. Mana didengar? Halo, terbalik Haji. Langsung dia bilang, loha. Loha. Aduh, bukan halonya, terbalik. Itu saya alami. Ini wallahu alam benar atau tidak, cerita saja ini. Saya pernah dengar, tapi tidak tahu benar atau tidak. Kan? Pergilah dia di orang kaya ini, pergilah dia di mall, pasar raya, kota. Begitu dia masuk mall, dia lihat ada tangga lift. Tahu tangga lift, Dek? Ya kan? Kalau eskalator itu kan begini, ini yang begini, tangga lift. Dia kayak situ, dia tiba-tiba dia eja, OPEP, open, open. Besar betul pembikin kuenya orang di sini. Karena open di kampung itu pembikin kue mentega. Wih, Oven. bahasa Belanda itu. Bahasa Belanda ya. Wih, besar betul. Tiba-tiba ada orang Tionghoa, putih kan, mau masuk. Wih, jangan masuk, panas, jangan masuk, panas. Masuk orang Tionghoa, tertutup pintu. Selang beberapa saat terbuka keluar orang Afrika. Dia teriak, saya sudah bilangi kamu jangan kau masuk, harus kau keluar. Dia kira hagus ini rontongnya, pada lain itu duitnya banyak tapi tidak ada ilmunya. Dia pergi makan ke resto, ditanya sama anaknya, bagaimana Pak, enak di semua makanan? Ush, Masya Allah, enak semua itu tadi makanan, satu saja saya tidak suka. Kata anaknya, mana? Itu yang tipis putih, setengah mati ketelan tidak mau masuk. Kata anaknya, ya mana? Itu tipis putih. Astagfirullah, tisu. Karena dilihat orang makan yang gini, dikira dimakan. Itu banyak duitnya, tapi beleng-beleng. Sebaliknya, dengan ilmu kamu bisa dapat duit. Dengan ilmu kamu bisa dapat harta. Berapa banyak orang pergi merantau ke Jepang, kemana dia merantau, tidak membawa harta, pulang dengan ilmu yang dimiliki. Alhamdulillah, bisa bawa pulang rumah. Itu ilmu. Yang ketiga,
Kata Ali bin Abi Thalib, harta kamu kasih orang berkurang, sementara ilmu kasih orang nambah. Adik-adik punya duit 500.000, kasih kawanmu 300.000, uang berkurang tinggal menjadi 300.000. Sementara ilmu kasih orang nambah. Mana buktinya? Hafal Al-Fatihah. Sudah hafal, tambah, itu jadi amal jariah. Tidak ada orang latih anak muridnya, kau hafal Al-Fatihah. Begitu anak muridnya hafal, mana Al-Fatihahku? Kok sudah hilang? Tidak mungkin, malah nambah. Itulah spesialisasinya ilmu. Hebatnya ilmu. Adik-adik tahu namanya masyarakat jahiliyah? Tidak ada orang senang itu namanya masyarakat jahiliyah. Sampai sekarang pun orang marah kalau dibilang kamu jahiliyah. Apa yang Allah turunkan pertama? Perintah sholat? Bukan. Perintah haji? Bukan. Perintah zakat? Bukan. Ketika Allah pertama kali ingin memperbaharui masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani, apa yang Allah turunkan? Iqra. Baca. Baca. Dengan catatan, silakan belajar di Gontor, belajar di Universitas apa ini? Darussalam, belajar di Universitas Indonesia, belajar di Universitas Hasanuddin, belajar di Harvard. Tapi dengan catatan, Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Adik-adik sekalian, orang berilmu hebat, tapi ingat, orang berilmu potensi melawan Tuhannya. Kapan? Ketika terbuka sifat sombong. Iblis laknatullah alaih, jin awalnya, kemudian disuruh sujud kepada Nabi Adam. Jin, kau sujud kepada makhlukku yang paling mulia. Malaikat sempat protes terlebih dahulu, tapi akhirnya taat. Alam-alam ikut. Bayangkan seandainya binatang alam semesta tidak mengikuti perintah Allah, dia lawan kita itu binatang, Pak. Untungnya sudah ditaklukkan oleh Allah. Kamu harus hormat kepada Adam, manusia dan keturunannya. Bayangkan kalau binatang tidak patuh kepada Allah, Pak. Bersekutulah itu, Pak. Binatang menyerang kita. Bermula dari tikus. Mereka rapat, habisi pangannya mereka. Kita mau tidur, dari dalam ular berkata, kucing buka pintunya. Ya, Pak. Masuk ular, apa kata? Serangan pertama kamu dulu. Ketika dia tidur, serang apa? Semut masuki telinganya. Untung Allah sudah taklukkan semua itu untuk kita. Maka Allah marah nanti ketika semua sudah ditaklukkan untukmu, tapi kau lawan saya dengan kesombonganmu. Iblis, jin waktu itu apa dia kata? Saya tidak mau. Adam anak baru kemarin. Adam junior. Dia masih S1. Saya S3. Nih. Iya kan? Sombong. Saya tidak mau. Adam terbuat dari tanah. Saya dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia. Oh, Allah marah. Kau sombong rupanya. Keluar kau dari sorgaku. Diusir dari sorga. Sudah dalam sorga, sombong, diusir. Apalagi kita yang belum masuk sorga mau sombong. Ilmuwan itu potensi sombong. Penyebab datangnya sombong. 1. Bertambahnya harta. 2. Bertambahnya jabatan. 3. Bertambahnya ilmu. 4. Bertambahnya popularitas. Ada pada dirinya ini. Ya toh? Tapi kalau kata Nabi, siapa yang punya 4-nya tapi dia potensi tidak sombong, malah dia menghamba kepada Allah, itu orang mulia. Kalau orang kaya sombong, patut, Pak.
Oh, kaya, mobilnya bagus, apa aja mau dia makan baik. Ilmuwan sombong, ya pantas semua dia tahu. Pejabat sombong, ya wajarlah, banyak anak buahnya, dia bisa perintah kiri kanan. Artis selebriti, ya cakep terkenal. Sombong, temannya setan. Tapi kalau sudah miskin, tidak ada jabatannya, kerja tidak jelas, muka jelek, bau ketek, geblek, sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan. Nah, kita yang belajar agama ini punyalah sifat padi. Makin tinggi, makin merundung. Ambillah sifat-sifat ilmu. Izin ya. Kalau saya tidak salah, kata ilmu itu 3 huruf. Ain, lam, Ain, lam, mim. mim. Ain, terbuka. Orang yang punya ilmu, terbuka wawasannya. Orang yang punya ilmu, terbuka masa depannya. Orang yang punya ilmu, terbuka terhadap kritik. Orang punya ilmu, bukan orang yang tahu. Ilmu, dia amalkan. Ain. 2, huruf yang kedua, lam. Dia menjulang ke atas. Janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya. Bukan dia katakan saya naik derajatku, tapi Allah yang angkat derajatnya. Tapi jangan sombong. Apa yang kau sombongkan dengan ilmumu? Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Wale kau pak disengah kecuali cedek nih. Bugis. Saya tidak berikan kamu pengetahuan kecuali sangat sedikit. Kecil sedikit. Apa yang kau sombongkan? Jadi ustadz kondang seperti Dasat, mau sombong? Pret. Apa yang kau sombongkan Dasat? Kamu bisa penceramah karena ada jamaah. Sehebat apapun penceramah kalau tidak ada jamaahnya. Saya ceramah di sini 1 jam berapi-api. Tidak ada yang nonton. Lewat Pak sampean, sudah lama gila itu Ustadz Bugis. Makanya saya heran kalau ada Ustadz sombong. Apa yang kamu sombongkan? Kita bisa ceramah karena ada yang dengar. Biar hebat ilmumu, tidak ada kamu ceramai. Itulah hebatnya. Jangan sombong. Ada cerita ini, saya tidak tahu benar atau tidak ini. Ada dosen banyak sekali gelarnya, bertumpuk-tumpuk gelarnya. Ketika sudah dekat-dekat pensiun, dikomplain sama istrinya, Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu tidak pernah kau cium-cium saya. Dalam hati suaminya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Kalau kau pikun, tidak bisa kau bedakan mana istrimu, mana pembantu. Masya Allah. Apa yang kamu sombongkan dengan ilmu ini? Kamu sombong, Allah cabut ilmumu, hilang, lenyap. Maka jangan sombong dengan ilmu. Diangkat derajatmu, tapi jangan sombong. Ditutup dengan huruf ketiga, Mim. Ain, lam, mim. Ke bawah ekornya. Pepatah mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit, setinggi bintang di langit, tapi rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Tidak dikenal ini pepatah anak genset. Kalau kami dulu sekolah, pepatah diajarkan, pantun diajarkan, sejarah diajarkan, bahkan sampai ibu kota setiap provinsi diajarkan, lengkap dengan gubernurnya, lengkap dengan binatang khasnya, dan lengkap penghasilan utamanya di situ. Dulu. Sekarang anak-anak Pancasila pun banyak yang salah-salah. Tak diajarkan pantun. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Dia rendah di bawah sana, tapi orang cari. Dia di dalam laut tersembunyi, tapi orang cari. Kenapa? Karena itu punya ilmu, orang cari.
Maka adik-adik sekalian, pulang dari Gontor, lengkap ilmumu, jangan kamu sombong. Ada ustadz yang sombong? Ada. Mana ciri-cirinya? Satu, menolak perbedaan pendapat. Ada itu ustadz seolah-olah dia panitia hari kiamat. Bid'ah, masuk neraka, masuk neraka. Hai, saya bilang, kayak dia sudah gini jadi Tuhan. Sebarkan agama ini sebagai alumni Universitas Darussalam, menyebarkan keselamatan, menyebarkan kedamaian. Kalau sedulur-sedulur tahu orang di situ kunut, tidak usah kau bahas tidak kunut. Maka ngapain kau bahas? Lebih baik bahas yang lain. Masih ada tema yang bagus. Ini dia semakin tahu di situ itu yang diterima. Syukur alhamdulillah. Yang membawa dakwah-dakwah Islam pertama kali ke bumi Nusantara adalah mereka-mereka yang dakwanya dakwah rahmatan lil alamin. Silahkan berbeda pendapat, hormati pendapat orang tanpa kau menghina perbedaan. Ini kan saya selalu contohkan, kan itu. Saya cuma tidak tahu imam mazhabnya, cuma saya tahu Allahu Akbar. Pertama selesai takbiratul ihram, meletakkan tangan itu kan macam-macam. Ada yang begini, ada kan? Sudah di atas dada, Allahu Akbar. Yang kedua, antara perut dengan dada, antara pusat dengan dada. Nah, dia di sini. Yang ketiga, Allahu Akbar, pas di atas pusat. Yang keempat, Allahu Akbar, di bawah pusat. Yang kelima, Allahu Akbar, ada yang lurus begini. Ya kan? Mau begini silakan. Mau begini silakan. Yang salah kalau kau tidak mau terima orang. Begitu ada di sampingmu begini, kau kasih begini. Rusuh. Rusuh. Yang kedua, menjadi rusuh. Kenapa? Kalau kau pakai semua. Itu yang salah. Mau begini silakan, mau begini silakan. Semua ada imam mazhabnya. Yang tidak boleh kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Itu sudah saya yakinkan pasti salah itu. Ini namanya inkonsisten. Iya. Jadi adik-adik sekalian, kenapa Gontor sampai sekarang sudah mampu milad 100 tahun, 1 abad. Sabang sampai Merauke ada cabang-cabangnya. Karena dakwanya yang rahmatan lil alamin, diterima semua golongan. Adik-adik sekalian, dakwah. Kalau kamu tahu di sana mereka barsanji, jangan kau bahas, tidak boleh barsanji. Kalau di sana kau tahu dia taksiyah, tidak usah kau bahas, jangan taksiyah. Lebih baik bahas yang lain. Lihat konten-konten dakwah saya, sederhana tapi orang senang. Kemarin saya di Plaza Indonesia, ketemu non muslim, malah dia cium tangan sama saya. Meskipun kita berbeda keyakinan Ustadz, tapi saya senang dakwah-dakwahnya Ustadz. Lanjutkan terus, gaspol. Saya bilang begitu. Di tempat lain lagi di bandara, dan saya tahu non muslim karena mukanya Tionghoa. Saya non muslim Ustadz, saya senang dakwah-dakwahnya Ustadz. Bahkan di Makassar kadangkala orang Tionghoa menikahkan anaknya, nyata-nyata Tionghoa, nyata-nyata non muslim, dia undang saya ceramah nasihat perkawinan. Kenapa mereka terima? Karena saya tidak bikin rusuh. Pasti rusuh kalau saya bicara tentang akidah, karena beda akidah kita. Saya bahas bagaimana perlakuan suami kepada istri, bagaimana istri kepada suami, bagaimana anak kepada orang tua, bagaimana orang tua kepada anak. Nilai-nilai akhlak ini yang universal. Maka dakwah yang paling mendesak kita lakukan adalah dakwah-dakwah tentang kemuliaan ke akhlak. Nabi pernah ditanya kalau tidak salah ustaznya, ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Apa jawabannya? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, daripada saya salah ucapkan. Masya Allah. Dan saudara-saudara sekalian, kenapa Allah membatasi ilmu saya? Dan kenapa umpah dibatasi ilmunya?
Supaya apa? Kata lagu Romai Rama, supaya roda kehidupan berputar. Bayangkan kalau semua dipahami dan ditahu Ustadz Umpa, saya tidak dapat bagian. Tapi alhamdulillah, apa yang dimiliki di sisi lain ada yang dia tidak dimiliki. Allah sempurnakan dengan apa yang dimiliki Das Latif. Jadi jangan sombong. Kenapa? Ada keterbatasan ilmu yang kita miliki. Coba bayangkan, saya pernah bilang sama Umpa, bayangkan seandainya saya pandai bahasa Arab dan semua ilmu-ilmu yang di satu orang saja, maka tentu dakwah ini akan terbatas, susah kemana-mana kita. Tapi alhamdulillah ada Ustadz versi Jawa, Gus Baha, ada Ustadz versi Melayu, guru kita Ustadz Abdul Somad. Ada Ustadz kita yang khusus, ini halaman ini, ayat ini, sebelah kanan, sebelah kiri, Ustadz Adi Hidayat. Ada Ustadz kasih ketawa-ketawa, Das Latif. Itu kenapa? Itu menunjukkan kamu jangan kau sombong. Di sisi saya kau punya, sisi lain kau terbatas. Bayangkan saudara-saudara sekalian, kalau semua kita kaya di sini, siapa yang jadi jual telur? Bayangkan kalau kita semua pintar di sini, siapa jadi murid? Kalau tidak ada murid, tutup pesantren. Maka sesungguhnya ilmu bagi kita adalah ujian keimanan. Nah, adik-adik sekalian, belajar di sini lengkapi ilmu. Setelah keluarlah dakwah. Bersyukur kalian sekolah agama. Saya saja ini dek, yang tidak pernah mondok, bisa jadi ustadz. Maka mesti sedulur-sedulur, adik-adik sekalian harus lebih hebat dari kami ini. Allah angkat derajat orang berilmu. Yang kedua, setelah punya ilmu, muliakan orang tua. Muliakan orang tua. Ada lihat gelar saya itu di spanduk. Banyak kan? Doktornya dua doktor. Kalau beliau cuma satu. Dua. Sarjana saya juga dua. SOS, sarjana sosial komunikasi. SAG, sarjana agama syariah hukum Islam. MST, Master Science Public Relation. Doktor yang di depan Doktor Syariah Hukum Islam, yang di belakang PhD, PhD, Philosophy of Doctor, Doktor Komunikasi Politik. Pintar? Tidak. Saya andalkan doanya ibu saya. Setiap saya mau ujian, setiap saya mau lakukan ujian, saya telepon ibu saya di kampung. Waktu belum ada telepon, saya khusus datang meskipun hanya beberapa saat. Naik mobil dulu 6 jam, sampai makan, minta didoakan, mak doakan saya, usap kepala, lanjut lagi perjalanan 6 jam balik ke Makassar. Saya mau ujian. Dengan izin Allah, setiap ujian dilalui dengan baik. Itulah bedanya kita orang beriman yang berilmu dengan orang beriman yang fasik. Adik-adik kalau mau ujian, telepon. Jangan malah kau terseret-seret dunia hedon. Mau ujian, ditelepon pacarnya. Dek, doakan ya. Ibu bapakmu kau minta. Kau ketawa karena ada korbannya di sini kan? Nih, begitu sarjana, baru kenal itu cewek 2 bulan. Wisuda sarjana, update status foto. Terima kasih telah membersamaiku selama ini. Keren. Padahal ibu bapaknya yang membersamai selama ini. Kalau begini model menuntut ilmu dek, kamu tahu, tapi Allah cabut keberkahan ilmu. Yang kita butuhkan kalau kita punya ilmu adalah keberkahan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.